Halo, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya baik-baik saja. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar di pelajaran agama Katolik. Nah, anak-anak ibu, judul materi kita pada pagi hari ini adalah bermain bersama teman. Selanjutnya, anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Pertama, kita berdoa itu berbicara sama Tuhan. Yang kedua, kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Mengapa kita harus mengucapkan terima kasih? Pertama, Tuhan sudah melindungi kita, menjaga kita sepanjang malam tadi. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kembali bangun pada pagi hari ini. Kita dapat kembali berkumpul bersama keluarga kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan sama kita untuk dapat kembali sekolah walaupun sekolah secara online. Nah, anak-anak ibu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman untuk bermain dan bergembira. Ajarilah kami selalu rukun di saat bermain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, tema kita pada pagi hari ini adalah bermain bersama teman. Hari ini Ibu menampilkan ada bentuk-bentuk permainan. Nah, di sini ada 5 bentuk permainan. Ibu berharap kalian sudah pernah bermain ataupun mungkin ada di antara kalian yang baru mencoba sebagian ataukah ada yang belum pernah sama sekali mencoba. Dari kelima gambar yang Ibu tampilkan di sini, Ibu yakin bahwa kalian sudah pernah mencoba bermainnya di waktu TK ataupun waktu kelas 1 ataupun bermain bersama saudara ataupun bermain bersama teman-teman kalian. Nah, anak-anak Ibu, dari 5 tampilan gambar ini mau menegaskan bahwa bermain itu merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Banyak manfaatnya dari kegiatan bermain. Dengan bermain kita dapat bergembira bersama teman-teman, dapat berlatih untuk bekerja sama, dapat belajar dari hal baru dari teman. Bahkan dengan bermain kita bisa menjalin persahabatan kita dengan teman. Anak-anak ibu, bermain bersama itu lebih menggembirakan dibandingkan kita bermain sendirian. Karena itu kita harus selalu rukun dengan semua teman di saat kita bermain. Anak-anak ibu, setiap permainan selalu mempunyai aturan. Maka dari itu, ikutilah aturan permainan dengan tertib, jujur, dan sabar. Sehingga permainan itu dapat menyenangkan untuk kita dan untuk teman-teman kita. Nah, anak-anak ibu, hari ini ada sebuah kisah dari Alkitab pada kitab suci Perjanjian Lama, di mana ada Jonathan dan Daud yang berteman akrab. Jadi tidak hanya kita yang berteman akrab, tetapi ada juga nabi dalam kitab suci yang berteman akrab. Nah, anak-anak ibu, mari kalian simak video dengan baik. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi.
Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Anak-anak ibu, setelah kalian mendengarkan video kisah tentang Jonatan dan Daud, nah di sini dijelaskan bahwa Jonatan dan Daud itu senang berteman akrab di setiap saat, dimanapun mereka berada. Sebagai teman, Jonatan rela memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud, sebab dia tahu Daud sangat membutuhkannya. Nah, tentu suatu saat nanti Daud akan membalas kebaikan Jonatan dengan melakukan kebaikan pula. Anak-anak ibu, teman yang akrab itu rela memberi dan saling berbagi. Selalu berusahalah untuk akrab dengan semua teman. Bermainmu dimanapun kalian berada. Selanjutnya, hari ini kalian mempunyai tugas setelah mendengarkan kisah tadi, dan kalian mempunyai tugas adalah mencatat rangkuman. Nah, di sini kalian mencatatnya di buku catatan agama Katolik. Nah, setelah mencatat, apakah yang harus kalian lakukan? Nah, setelah mencatat, maka kalian harus membacanya. Jadi, kalian harus berlatih membacanya dengan lancar. Jadi, setelah mencatat rangkuman di buku catatan agama, nah setelah itu kalian membacanya. Nah, setelah latih membaca, maka ini diminta membacanya sambil di video. Jadi ibu bisa melihat di mana kalian sudah membacanya, apakah sudah lancar atau masih mengeja. Dan sekarang kalian sudah kelas 2 dan ibu berharap kalian dapat membacanya dengan lancar. Nah, setelah kalian membaca lalu di video, nah videonya nanti kirimkan ke ibu. Nah, anak-anak ibu, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat mengerjakan tugas. Kita akan kembali bertemu di materi selanjutnya.